Oke bro, nah, kedatangan tamu yang spesial nih. Udah lama bro, gua nggak podcast. Kayaknya udah hampir 2 bulan gua nggak podcast. Tapi ini salah satu yang lumayan di request ya sama teman-teman gua di Instagram. Ini mungkin perkenalan sedikit bro. Siapa sih Gabriel Ray ini dan perusahaan lu di kripto ini perusahaan apa sekarang? Oke. Jadi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Ya. Kenal aja belum tentu sayang, apalagi kalau tak kenal kan. Betul. Yes. Jadi gue Gabriel Ray. Jadi gue udah main kripto itu dari 2014 lah. Jadi kemudian 2015 gue dirikan exchange namanya Thrift. Dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi sudah 10 tahun lah perusahaan gue atau Thrift ini berkecimpung dalam dunia kripto ini. Ya. Udah 3 cycle. Kita saat ini udah punya izin dari Bapepti resmi dan juga izin untuk melakukan futures di Indonesia. Nah lu berarti kan udah dari 2014 bro. Itu kenal berarti Bitcoin kan waktu itu. Pasti kripto nggak denger kan waktu itu. Yes. Bitcoin apa itu? Yang pertama kali bikin lu datang ke Bitcoin tuh apa? Apakah teman? Apakah apa yang waktu itu? Funny story ya. Jadi gue waktu itu di 2014 gue ini kan orang IT. Jadi gue kuliah waktu itu di UKP. Iya. Jadi orang IT itu salah satu tugasnya waktu itu bikin mencari project lah apa yang menarik. Gua tahu Bitcoin itu sebenarnya dari 2013-2012. Ya. Tapi at that time Bitcoin itu gua pikir kayak koin-koin scam yang zaman dulu itu loh, dinar coin atau apapun itu. Ya. Jadi gua sebenarnya kalau 2013 gua masuk mungkin saat ini udah chill and relax mungkin ya. Jadi dua tahun itu gue denger, tapi gue nggak masuk. Tapi gue masuknya baru di 2014 pertengahan waktu itu. Nah, 2014 pertengahan. Gue ingat pertama kali gue masuk harganya itu 3 juta rupiah. Oke. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah waktu itu. 3 juta rupiah pertama kali masuk. Basisnya apa? Karena gue waktu ngerjain proyek gue ngelihat Bitcoin ini apa, gue baca white papernya, gue terus running di komputer gue waktu itu belum ada laptop sekarang kan laptopan dulu masih PC bos. Jadi waktu PC itu gue running Node, terus gue nyoba melakukan transaksi Bitcoin dan lain sebagainya. Gue berpikir ini my gut feeling this is gonna be something big gitu loh. Dari awal gue udah merasa ini something big gitu kan. Jadi akhirnya gue masuk beli Bitcoin waktu itu. Kemudian di 2015 gue mau take profit. Nah, susah. Gak ada yang mau terima waktu itu. Action dulu juga punya kan satu Oscar, satu saya kan waktu itu. Jadi mau jual 2015 ya? 2015 cuma 2. Bitcoin.co.id sama Thrift waktu itu. Nah akhirnya gue mau jual kok susah. Akhirnya bikin exchange lah. Karena gue basisnya orang IT, jadi gue bisa lah bikin yang kayak gini kan. Jadi awalnya tuh lu bikin Thrift itu karena mau jual Bitcoin itu sendiri? Mau profit ya. Tapi mungkin blessing in disguise ya. Berkat tersembunyi dari Tuhan. Yang harusnya mau TP gara-gara bikin Thrift, gue jadi gak bisa TP. Karena 2015 sampai 2017 itu di exchange Thrift lebih banyak orang yang jual dibandingkan orang yang beli. Sedangkan sebagai exchange kita kan harus setiap saat menerima barang kan lucu juga kalau misalnya exchange sementara tutup karena kita kehabisan duit kan. Prestige-nya di mana gitu loh. Jadi gara-gara itu akhirnya gue terpaksa hold ya, gara-gara ada Thrift ini gue beli terus akhirnya terkumpul lah sampai keterusan sampai sekarang 2017 mau sell masih gak bisa sell, terus 2021 mau sell. Case-nya juga sama, waktu itu belum ada peraturan perpajakan yang untuk PPh final waktu itu. Jadi masih kena progresif. Kan masih belum rela lah kena 35%. Nah, 35% gue pebisnis yang taat pajak kan bro. Kita sebagai hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, ya pajaknya harus taat. Gue belum rela kena progresif karena gue tahu waktu itu bakal ada keluar peraturan PPh final, jadi gue tunggu. Nah akhirnya sold sampai 2025 ini. Oke, berarti kebablasan hold itu banyak Bitcoin dari 2014. Cukup buat makan, cukup buat beli. Boleh tahu gak nih yang nonton ini berapa? belum sekaya inilah. Tapi lu ngelihat ini sekarang bro, Bitcoin tuh kira-kira trajektorinya kan pertama lu lihat 2014, lu percaya dan lu bikin exchange untuk jual itu. Tapi lu lihat ini kemana bro? Dalam waktu mungkin sekitar 2030, 2035, 2040, Bitcoin ini bakal jadi aset seperti apa? Dulu kan awalnya mungkin untuk transaksi sama orang lucu-lucu lah ya. Orang nggak gitu percaya. Tapi sekarang kan sudah diakui dunia. Betul. Udah 1,86 triliun sekarang kan per kita syuting ini market cap-nya.
Ini udah bukan aset yang dianggap sebagai bercanda di dunia ini. Ini menurut lu dari orang yang udah ngeliat ini berarti sekitar hampir 10 tahun lebih. 10 tahun, 3 cycle. 3 cycle 10 tahun lebih, kemana bro arahan Bitcoin ini, dan ini akan jadi aset seperti apa? Oke, jadi banyak orang ini nggak sadar ya, secara ekosistem ini kita ini udah bertumbuh sangat luar biasa bro. Ya. Kalau lu tahu pertama kali di 2014, Bitcoin is means nothing bro. Ya. Gua ada sebuah cerita yang gua nggak pernah share dimanapun ya. 2015 kan gue mendirikan Drift. 2016 seperti startup pada umumnya, gue itu cari funding bro. Oh lu cari funding waktu itu? Sempat itu gue cari funding karena gue harus nerima Bitcoin dengan jumlah banyak kan, jual semua, gue cari funding lah. Terus gue ketemu salah satu VC yang terbesar di Southeast Asia. Kalau gue kasih kisahnya tau lah namanya. Gue tuh udah nyiapin nih presentasi gini seminggu, wah bikin pitch yang sebegitu kerennya ya. Pas gue datang presentasi baru bro, slide pertama atau slide kedua, dia langsung stop gua dan dia bilang apa? Sorry, we don't want to touch Bitcoin. Oh. Wah, dia bilang Bitcoin is something like Ponzi or MLM bagi mereka waktu saat itu. 2016. Gua dibegitukan kan langsung kayak sakit hati gitu kan bos. Yeah. Lu gimana udah bikin pitch, perusahaan lu udah jalan. Lu di stop tuh langsung baru slide kedua. Baru slide 1 kedua itu langsung di stop. Nah dari sejak itu gue tidak pernah lagi minta ke VC sejak itu. Oke. Karena gue merasa sakit. Gue merasa Bitcoin diginikan, gue merasa sakit hati. Ini kan barang dagangan gue. Lu belum tahu apa-apa kok udah judge Bitcoin ini MLM atau Ponzi gitu loh. Ya kan? Jadi gue waktu itu 2016 sampai berjalan berikutnya itu gue trading Bitcoin untuk biayain Thrift. Banyak orang yang nggak tahu ini. Oke. Jadi gue trading. Untungnya gue buat biaya operasional, gaji karyawan, gaji server, dan lain sebagainya. Karena at that time, people don't believe in Bitcoin. Makanya gue kan punya moto kalau lu lihat sosmed gue kan, go big or go home kan. Yeah. Gue waktu itu setelah ditolak itu, gue yakin banget Bitcoin ini gonna be something big gitu loh. Yeah. Daripada gue setengah badan, gue cemplungin semua capital gue punya, gue cemplungin semua effort gue ya ke dalam Bitcoin, bikin exchange. Atau kalau Bitcoin mati, exchange juga mati kan. Betul. Jadi either we go big atau go home. Nah lucunya pas 2021 nih VC email gue lagi. Lu tertarik gak kita invest di tempat lu? Nah ini yang teman-teman nggak paham bahwa sekarang everyone is into Bitcoin bro. Ya semuanya mau. Semua into Bitcoin. Dan kalaupun gue juga pernah bilang ini ya, SBR kan dari Trump bentar lagi akan jalan kan, strategic Bitcoin Reserve kan. Kalau ini udah jalan, otomatis negara lain ini akan domino efek gitu loh. Baik ke sekutunya di Europe, kemudian juga ke akan ikut Southeast Asia, betul. Karena saya udah bilang patokan negara-negara ini biasanya kan lihat US dulu. Kalau US sudah jalan, otomatis mereka seperti ngikutin gurunya lah. Jadi tinggal it's just a matter of time, the next bull run itu bukan lagi rebutan antara investor retail, ini bakal rebutan antar negara. Dan you can imagine lah the inflow. Dan juga yang orang nggak tahu bahwa biaya custody sekarang semakin murah. Dulu bro 2014 waktu Thrift pakai BitGo, custody itu kan cuma 1. 2015 itu BitGo biayanya 1%. Fireblock belum ada waktu itu? Belum ada. Oke. 1% per tahun. Sekarang semua custody itu begitu banyak. Biaya custody untuk institusional itu cuma 0,1 sampai 0,2% per tahun. Jadi you can see the cost decrease untuk institutional hold coin di license custodian. Jadi akhirnya apa? Institusi kalau mau hold ya misalnya untuk memuaskan regulator kan nggak boleh hold sendiri nih, harus hold di custody berlicense kan. Fee-nya ini semakin murah. Jadi there is no more obstacle gitu loh. Dan juga dulu nggak ada staking bro. Sekarang kan staking, DeFi, macam-macam ekosistemnya ini tambah banyak gitu loh. Jadi I think the future is very bright lah untuk crypto. Nah, tapi kan gue percaya bahwa kalau misalnya lu belajar Bitcoin misalnya baru sejam baru lihat, lu akan jadi skeptik. Ya kan? Kebanyakan orang mungkin yang VC waktu itu juga skeptik. Karena gue juga dulu awal-awal skeptik. Lu juga mungkin pernah skeptik bro. Belajar 10 jam, 100 jam, 1000 jam akhirnya jadi Bitcoin Maxi. Jadi Bitcoin Maxi ya. Nah, apa aha momennya ketika lu yakin bahwa ini akan jadi aset yang merubah dunia? Lu inget nggak titik di mana oke, ini beda nih. Karena gue titiknya agak telat. Gue titiknya tuh 2022 akhir. Oh, lu mana 2022 ya? 22 akhir. Gue udah beli Bitcoin, tapi gue nggak all in semua harta gue sampai orang gila begitu. Sekarang kan semua harta gue di Bitcoin. Yang bikin gue
berubah. Itu pas gue ngobrol sama Siji, dia bilang nggak ada aset lebih baik di muka bumi ini. Exactly. Nah tapi kalau lu apa? Titik momennya kapan waktu itu? Gue jujur waktu bikin exchange itu di tengah jalan 2015 itu gue langsung all in karena gue melihat, nggak tahu ya, mungkin karena keluarga gue kan datang dari keluarga pengusaha ya. Jadi kalau gue lihat something yang business chance atau biasanya apa ya, my gut feeling itu jarang salah gitu loh. Dan gue merasa ini gonna be the next big thing yang orang nggak sadar gitu loh. Karena di mana lagi, it's super liquid bro, super liquid. You can transfer to anywhere. You have the power of your own network. Kan istilahnya lu bisa simpan sendiri. Ini the aha moment itu waktu gue lihat ini, semakin gue pelajari, semakin gue pakai, semakin gue transaksi. Ya there is no other thing like this gitu loh. Jadi gue di-set, gue yakin banget, dari dulu gue yakin banget itu 100.000 itu pasti achievable. Cuma kapannya aja kita nggak tahu. Tapi ini udah achieve, begitu achieve bingung juga, ini kok kayaknya bakal nambah lagi nih harganya. Jadi kayak manusia nggak pernah puas ya. Tapi ya itulah the aha moment, begitu kita lihat there is no other thing that can match Bitcoin at the moment ya, di saat kita bikin podcast ini. Sampai sekarang menurut lu nggak ada aset yang bisa match Bitcoin? Secara opportunity yes, menurut gua. Dan secara risknya juga kan Bitcoin udah nggak se-high risk dulu ya. Lebih ke arah medium lah. Kalau dulu kan masih ada kemungkinan Bitcoin jadi nol. Sekarang untuk Bitcoin jadi nol, it's sangat impossible gitu. Untuk lu percaya bahwa Bitcoin ke depannya nggak ada yang match bro, lu harus percaya bahwa Bitcoin ini nggak ada resiko ke nol kan? Yes. Menurut lu apa kemungkinan atau at least yang pernah lu debatkan di pemikiran lu? Kan lu holdnya banyak, gue juga holdnya banyak. Dan ini sebagai hal yang gue pikir juga gitu loh. Ada resiko mungkin seperti 51% attack dan lain-lain. Apa yang menurut lu itu ada kemungkinannya bikin Bitcoin ke nol atau nggak ada sama sekali? Gue yang paling takut dari dulu gue bilang itu regulasi bro. Kalau misal ada regulasi yang membahayakan Bitcoin. Contoh kayak kemarin, misal ngomong amit-amit ya jangan sampai terjadi, Amerika nge-ban Bitcoin. It's gonna die bro. Tapi Cina kan nge-ban Bitcoin. Iya, tapi waktu itu kan Cina ban Bitcoin, ternyata di negara-negara lain yang ngambil gitu. Nah tapi kalau misalnya Amerika nge-ban Bitcoin, kemudian Eropa melakukan hal yang sama, ripple effect, I think the only risk yang poses untuk Bitcoin jadi nol kalau semua negara ini serentak nge-ban Bitcoin. Satu, atau kedua, mereka menerapkan pajak yang unfriendly untuk crypto holder. Kalau di Indonesia kan untungnya negara kita udah suportif untuk kripto ya, bahkan final pajaknya. Iya, pajak final. Jadi kita cukup bayar 0,21%. How many profit you have? Udah lu cukup bayar segitu. Dan akhirnya jumlah investor kripto di Indonesia kan udah membludak ya, 22 juta kemarin per Desember 2020. Itu single account atau multiple? Single saya rasa. Kemudian yang bikin concern berikutnya, regulasi ini kalau misalnya menghambat exchange untuk melakukan inovasi produk. Karena gateway orang masuk kripto pasti pertama itu pasti exchange bro. Nggak mungkin dia lari ke DEX. Nggak mungkin kan. Pasti yang paling simple deposit rupiah atau deposit US dollar kalau di exchange luar, and then they convert it to crypto kan. Nah, I think 3 ini kalau ini dihambat, ini akan bikin kripto ini grow-nya nggak secepat sekarang. Tapi so far ngelihat pemerintahan Trump, pemerintahan Indonesia juga, kemudian pemerintahan di negara-negara Southeast Asia lain, itu nggak ada yang melakukan itu. Jadi so far harusnya aman sih. Jadi regulasi ya menurut Regulasi, kalau menurut gue yang paling bahaya. Tapi dengan nature asetnya sendiri, desentralisasi, dan dia bisa ada node runner, ada miner, menurut lo apakah memang kalau satu dunia ban itu pasti mati? Atau justru itu akan nge-spark sebuah revolusi yang dimana malah black marketnya semakin banyak. Black marketnya semakin banyak. Karena nggak jadi unregulated kan. Ya, contohnya seperti di Cina. Karena di Cina sendiri, ya gue tahu sendiri karena gue kesana beberapa kali ketemu orang-orang kripto yang besar di sana. Di sana tuh benar-benar ilegal bro. Betul. Tambang tuh ilegal. Membeli USDT itu ilegal. Wah. Penjara. Di sana penjara. Tahu. Tapi orang tuh lakuin itu setiap hari bro. Betul. Under the ground kan. Under the ground, tapi mereka nggak peduli. Jadi kayak di sana beberapa owner kayak klub malamnya segala macam. Gue pernah ketemu. Mereka nggak peduli, malah jadi black market, penjarain gitu. Gue mau pakai USDT, gue nggak mau beli saham Cina gitu. Apakah bisa? Kan gue bilang tadi kemungkinan asetnya ke nol, dengan regulasi. Apakah mau di ban semua justru akan jadi black market semua? Malah jadi black market sih. Kalau menurut gue di ban pasti ada efeknya ke harga bro. Pasti turun. Harga pasti turun ya. Jangan. Hancurnya dalam. Ya, jangan kalian bilang Bitcoin tidak butuh negara. Jangan bos. Kita masih butuh negara untuk mencairkan Bitcoin ke mata uang rupiah dan sebagainya. Jadi memang untuk dia jadi nol sangat kecil kemungkinan sekarang. Ya malah jadinya black market kayak tadi kan, nggak bayar pajak, unregulated, uang kotornya di mana-mana, no KYC.
Jadi kalau gua pikir resiko kayak gitu memang tetap ada, tapi bagi Bitcoin sendiri it's not something yang bisa bikin dia nol, bro. Ya. Kalau technological risk lu lihatnya seperti apa, bro? Kemungkinan bahwa hashingnya SHA-256 ini bisa ditembus tuh menurut lu dalam kehidupan kita mungkin nggak? Sangat gak mungkin. Sangat nggak mungkin. Gua udah baca Coba dijelaskan secara teknis mungkin. Karena lu kan udah dari 2014 iya, nih. iya. Dan lu punya exchange juga tahu cara mengamankan ya kan? Betul. Sekarang itu, ini ya biar teman-teman tahu ya, secara logika, sekarang kalau mau merubah source code Bitcoin, itu ada yang namanya BIP, atau Bitcoin Improvement Proposal atau something lah, BIP lah namanya. Ini kan harus diajukan, sekarang ada 2100 node kan. Ini harus approve dulu semua. Baru ini lolos untuk dijalankan kan. Nah, gimana caranya lu bisa nguasain semua node segini banyak, ya kan? Ini kan terletak di berbagai negara, di berbagai jurisdiction. Even ngomonglah jelek, Cina ban lah. Dan negara lain kan belum. Misalnya Cina ngomong yang di sini harus approve nih. Cina mau take over Bitcoin. Nah, ya node-node yang lain gimana? Kan belum tentu setuju. Nggak bisa, nggak matching. Betul. Terus kemudian juga secara power juga, kekuatan power mining ya 777 exahash something lah sekarang. Itu kalau di nuklir kan setara berapa, bro? 19 reaktor nuklir. Kan gimana lu mau quantum, gua sempat bikin konten kan tentang quantum computing. Cuma 105 qubit kan sekarang. Sedangkan untuk crack itu butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam, bro. Jadi kan jaraknya masih sangat. Dan Willow-nya Google kan itu marketing stunt kan. Itu belum ada kayak real world. Betul. Practical application, dan Jensen Huang kita bilang percaya dia even bisa lah 100, cuma 105 qubit. Sedangkan untuk nge-crack ini algoritma SH256 sama 777 exahash, itu quantum computing butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam. Jadi kan 105 ke 20 juta ini kan, dan dia mesti percayanya mundur kan time step-nya kan. Satu-satu, betul. 10 menit yang pernah terjadi itu. 10-20 tahun I don't think it's possible ya. Tapi di dalam lifetime kita, kalau dalam 50 tahun, kalau gua melihat mungkin AI bisa advance lebih cepat mungkin. Kalaupun itu terjadi, bagi developer Bitcoin tinggal melakukan hard fork aja sih, bro. Betul. Tinggal bikin algoritma anti quantum computing kayak yang blockchain lain. Ajukan ke BIP, BIP ya, BIP. Note-nya setuju kan? Note-nya setuju, jalan, fork, udah selesai. Betul. Jadi, karena open source ya. Ya, karena Bitcoin ini open source kan. Jadi secara teknologi juga nggak ada masalah. Dan saya yakin ketika Bitcoin developer mengajukan proposal, holder Bitcoin ini kan bisa lihat ini apa gitu loh, ya kan. Betul. Kan anti quantum computing ya pasti otomatis lah. Kan? Algoritmanya juga udah ada. Menarik. Nah, tapi untuk individu sekarang, bro, individu itu lebih baik hold Bitcoinnya itu di mana sebenarnya? Karena ada beberapa opsi nih sebagai seorang individu. Ada hold di exchange, tapi kan ada kemungkinan kena hack ya, seperti di India, habis semua. Di Vietnam pernah kena, Thailand juga pernah kena. Indonesia juga baru pernah kena. Di mana holdnya? Ada yang bilang wallet, tapi wallet kan sebenarnya kan ada resiko, bro. Resiko di mana? Resiko individunya sendiri, resiko dicolong sama orang, atau resiko yang kayak former CEO-nya Ledger, tangannya dimutilasi. Jadi gimana, bro, cara menyimpan kripto ini dengan aman? Atau apakah harus misalnya pakai private bank di Hong Kong untuk beli BlackRock punya IBIT, kan? Yang mana nih, bro? Kalau personal opinion ya, self custody is all the way. Even gue sebagai owner exchange gue ngomong self custody is the best way to save your aset. Kalau lu udah punya miliaran, gue kasih sebuah cerita deh yang mungkin bisa nambah pengalaman buat teman-teman ya. Jadi Thrift ini kan juga punya hot wallet, warm wallet, sama cold wallet, ya kan. Ini insiden baru terjadi mungkin kira-kira couple months ago, bro. Jadi di sistem kita itu kita memantau hot wallet kita. Kalau ada tiba-tiba dana yang abnormal, misalnya biasanya hot wallet kita misalnya isinya $5 juta, tiba-tiba jadi $15 juta, entah kemungkinan staff kita salah transfer kelebihan atau gimana, nanti sistem kita akan mengembalikan ini ke warm wallet kita. Jadi kita punya sistem monitoring kayak gitu, ya kan. Nah, kemarin waktu ini terjadi, ini pelakunya orang Rusia. Hot wallet kita tiba-tiba saldonya itu melonjak jadi ketambahan $30 juta. Di chain BEP20, Binance Chain, BNB. Sistem kita langsung lihat dong, tahu kan, ini saldonya nambah $30 juta. Ada yang transfer USDT, persis, bro. Tickernya USDT, logonya sama persis.
address smart kontraknya hampir mirip bro, cuma beda beberapa digit doang. Oke. Nah, jadi sistem kita mau ngeliat ini kan mau mindahin ke vault kita kan, ke wallet kita kan. Nah untungnya kita udah punya validasi kalau kita cek dulu address smart contract USDT-nya ini bener nggak, ternyata dari situ ketemu. Nah kalau lu baca smart contract-nya, once you interact dengan ini, semua koin lu di chain BNB, baik itu BNB dan semua token BB20-nya akan ke-drain otomatis ke alamat pembuat kontrak ini bro. Jadi kalau orang awam ngeliat kan, wih gue di airdropin, masukin. Iya, gue dapat $5 juta nih, gue pakai gue belanja kirim ke sini. Nah begitu you send that out, itu langsung ke-drain kan? Ke-drain semua. Jadi yang dalam under BP20 semuanya masuk. BP20, BNB semua ke-drain semua. Nah ini yang juga teman-teman harus waspada bahwa self custody itu kalau nggak ngerti juga bahaya, betul gitu loh. Nah mungkin kalau aset lu belum miliaran ya mungkin taruh di regulated exchange, karena di regulated exchange kan udah dibagi nih, ada custody-nya, ada clearing-nya, ada CFX-nya, ada bursa kriptonya. Nah tapi kalau udah miliaran lah, ngomong kayak Bro Timothy triliunan ya. Nah tapi izin custody yang baik itu seperti apa bro? Apakah harus di multisig kah? Bagaimana? Apakah pakai trustee, pegang ada separate private key, gimana bro? The best way itu ada yang namanya lu taruh seed phrase lu terus disamir secret namanya. Itu dipecah lagi terus dienkripsi lagi. Nah itu jangan ditaruh di satu tempat tapi multiple orang yang lu trust lah. Lu trust siapa ya itu yang dilakukan untuk self custody dulu. Private key-nya yang berapa? 12 tapi tetap 24 kalau yang aman. Nah, tapi ini kan gue pernah baca bro, salah satu dari kontributor ke white paper Bitcoin ya, itu si Adam Beck, dia bilang 24 tuh sama sekali nggak ada bedanya sama 12. Sebenarnya secara amannya bro, tetap the more you spread this out, the more convenient for yourself gitu kan. Jadi istilahnya mencegah single point of failure gitu. Juga pun kalau kalian taruh di exchange ya, gue sebagai owner exchange ya, I don't recommend you put in exchange kalau nggak dipakai untuk trading, karena toh bagi kita nggak ada gunanya gitu loh. Iya, buat lewat doang kan sebenarnya. Kita harus tanggung jawab nyimpennya, nggak dipakai trading kita juga nggak dapat revenue. Jadi kalau memang kalian nggak dipakai untuk trading dan aset kalian udah miliaran, as a exchange owner gue pilih kalian lakukan self custody, baik itu pakai ledger atau pakai Trezor, karena menurut gue yang udah survive beberapa cycle kan dua ini bro, Trezor atau ledger kan, dan juga mereka udah survive berbagai attack gitu loh. Dari macam-macam hardware attack dan lain-lain sebagainya, dan they withstand the attack gitu loh. Nah itu menurut lo apakah ada point of failure tapi di device sendiri? Contoh seperti di Trezor atau di Ledger sendiri. Karena Trezor kan dia juga update firmware terus. Ledger juga sama. Apakah ada point of failure di situ ketika karena by system kan seed price-nya nggak disimpan sama mereka. Betul. Seed price-nya kan di sini gitu loh. Even ini hardware-nya tutup ya lu tinggal pindahin aja ke wallet lain gitu. Betul. Kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. That's the beauty of Bitcoin bro. Betul. You have power over your own money. Nah ini yang nggak ada di aset investasi apapun gitu loh. Betul. Dan juga very liquid kan. Lu misal kayak Bro Timothy, wah gua mau beli Sena nih besok, langsung jual Bitcoinnya, besok bayar tunai. Teman-teman banyak nggak tahu ya. Benarnya waktu itu ini cerita ya. Buat yang bilang lu sewa Sena ya, ini gua kasih tahu. Gua itu salah satu orang yang ditawari Sena itu waktu tahun 2021 ya itu kalau nggak salah bro, 21 ya. Gua tahu showroomnya, gua kenal saya. Gua ditawarin Sena waktu itu, terus showroom lainnya nawarin Revelto bro. Oke. Terus gua bimbang kan, gua mikir dulu. Yaudah gua pikir dulu seminggu. Gua waktu itu masuk ke Sena. Karena Sena itu kan full karbon. Waktu dicoba itu jalannya krek bunyinya itu loh. Lebih enak dipakai Revelto di jalan. Iya, Sena itu kalau jalan kan ada krek-kreknya dikit gitu kan. Karena kaca dia. Iya. Dan full karbon kan. Iya, dan full karbon. Terus juga secara interior kan nggak semodern Revelto yang baru. Sena itu kayak mobil balap. Iya. Interiornya sebenarnya ya betul. Terus gue ngomong sama dua sales showroom ini, gue mikir dulu ya seminggu, either gue pick Sena atau gue pick Revelto. Nah pas gue mikir tiba-tiba salesnya nelpon nih, bos Senanya udah laku. Loh siapa yang beli? Timothy katanya. Ini banyak orang nggak tahu. Padahal gue orang yang ditawarin salah satu itu. Terus, terus gue masih gak terima. Gue bayar cash ya, lu batalin itu.
Orang bilang udah dibayar cash sama Timothy. Jadi lu yang bilang Timothy nyicil ya, gua saksinya karena dunia perotomotifan itu kecil bos. Punya showroom importer itu dunianya kecil banget. Jadi itu ceritanya bro, gue tuh lagi di Thailand waktu itu. Gue lagi di Thailand sama Bro Kakak. Jadi Bro Kakak kan waktu ngambil tekart. Terus muncul Porsche Tech-Art itu ya. Iya, di grup di grup HW waktu itu si Andrew kirim, dia bilang ini baru keren kan. Gue bilang, wah ini mantep nih. Showroomnya Ivan Motor kan. Gue telepon si Ivan. Ivan ini ada barangnya. Sama siapa lu? Erik ya? Ivan sama Ivannya. Iya. Ivan ini ada barangnya. Dia bilang ada. Berapa langsung deal. Gue bilang ya udah gue bayar cash. Gitu. Gue waktu itu mau beli Senna guys. Pilihannya Senna atau Revolvo. Lagi mikir tiba-tiba laku nih yang beli Timothy ya. Tapi itu bukan sewa serius. Tapi Google tuh dia baru beli nih SF90 XX ya. Nah itu kenapa bro ceritanya? Lu udah beli Revuelto kembaran sama Hotman. Tapi lu yang pertama kan? Revuelto yang pertama. Hotman juga baru beli tuh yang orange Revuelto. Kita semua TPM kan. TPM semua resmi. SF90 XX ini kenapa nih idenya? The main konsep benernya gue nggak mau beli waktu itu bro. Gue nggak mau beli karena gue pikir ya udahlah cukup lah. Toh biar yang mobilnya kenceng Timothy aja kita. Kita ngikut-ngikut aja gitu kan. Tapi kemudian si teman gue ini ngeyakinin bahwa this is the first XX yang road legal. Kalau lu tahu XX itu kan mobilnya biasanya beli nggak boleh dibawa pulang. Benar. Jadi kayak ditaruh di track kan buat muter cuma boleh di track dan lu harus ikut eventnya itu. Betul. Tahun lu cuma boleh ngiterin di track itu. Nah, ini the first XX road legal, gua yakin harganya naik, apalagi yang baru F80 kan turun mesin kan, jadi V6 kan. Betul. Jadi kemarin ketika F80 diluncurin bro, semua harga Ferrari yang V8 sama V12 itu naik semua. Termasuk yang XX sama 812 Compe waktu itu. Nah itu langsung naik. Yang 812 Compe yang naiknya paling banyak karena berarti dia naik kan? XX-nya udah naik kan? Udah naik. Jadi berarti mobil tuh bisa kan sebagai investasi. Nah, bagi yang nggak tahu, contoh Senanya Timothy itu kalau dilihat chartnya per tahun itu 5%. Jadi awal masuk di sini itu kalau nggak salah itu sekitar 21-22 lah. 23 kalau 23 ya, sekitar segitu. Sekarang harganya itu pasaran 30M guys. Jadi you can see bahwa mobil-mobil limited atau eksotis ini bisa jadi alternatif investasi. Betul. Better lah dan juga yang orang nggak tahu ya, mobil eksotis ini sangat liquid bro. Misal lu bayarnya nggak ada di sini, lu ekspor bisa keluar negeri. Bisa. Kan lu kan dari luar kan, nggak mungkin dari sini kan. Betul. Jadi lu bisa, ini very liquid dan di luar, cuma kalanya kita udah bayar bea masuk aja. Tapi kalau secara overall return mobil-mobil eksotis ini bisa untuk aset investasi. Bukan untuk flexing ya kan. Nah, ini gue ada pertanyaan bro. Ini kan orang teman-teman banyak yang pikir bahwa kalau misalnya bro itu punya exchange, itu pasti kaya banget dari exchange. Apakah itu mitos? To be honest ya. Karena kan orang ngeliatnya CZ kan. Iya. Tapi gue juga tahu sih CZ itu sebenarnya banyak duitnya karena Bitcoin juga sebenarnya. Sama yang punya Bybit juga sama kaya itu banyak dari Bitcoin sebenarnya. Ini banyak orang yang nggak sadar ya. Semua owner exchange itu kebanyakan kayanya dari Bitcoin. Bukan dari exchange. Karena biaya exchange itu gede banget bos. Regulasi itu kan banyak yang kita harus comply ya kan, pajak dan lain-lain sebagai margin exchange itu nggak besar. Jadi sebenarnya gini, kalau lu tanpa thrift, sebenarnya udah happy aja kan dengan Bitcoin. Udah happy banget. Udah happy banget. But I do it as my passion as a crypto guy gitu loh. Ya kan? Dan juga beberapa kita udah punya jutaan nasabah kan mereka taruh kepercayaan ini ke gua gitu. Ini kan kayak seperti amanah yang harus dijalankan gitu kan. Nah, banyak orang nggak tahu ini pikirnya apa ini dari exchange. No, it's actually gua invest Bitcoin very early. Banyak orang itu yang komen di persis kayak pertanyaan karena gua nggak ngomong orang Indonesia, warga Konoha itu ya bro, warga Konoha ya. Jeleknya kalau ada orang kaya, itu yang dicari bukan ilmunya, dicari salahnya dulu. Iya kan? Gue ada sempat lihat sih, lu waktu itu sempat cap awal-awal post Revolter orang nggak tahu lu kan? Iya. Ada yang komen, ini pasti pakai uang nasabahnya nih. Ada yang bilang di industri ini pasti hasil tambang bumi negara. Gue gak ada bisnis di tambang negara, men. Tambang Bitcoin ya. Jadi even yang lu tau Bis Hugo kan, gue kan bikin konten, gue ngomong ini triliuner bos. Lu kelihatan di on-chain-nya, tinggal buka aja deh kan wallet Ethereum-nya itu yang terbuka 600 miliar kan. Ya, belum yang public, private-nya itu di total 1 T lebih lah. Gua kan post itu supaya teman-teman ini belajar ilmunya gitu loh. Apa yang bisa diserap kan dari sini. Betul.
Itu enggak bro, lu kalau lihat komenannya Bis Hugo itu isinya hujatan semua. Padahal kalau mereka ikut ya farming Hyperliquid, farming enak kita berdua, lu bisa dapat like mobil satu gratis dari situ gitu loh. Dan banyak teman-teman yang memang follower setia gua itu ada yang di DM bilang, makasih bro gua dapat ini dari farming Hyperliquid, makasih bro gua dapat ini dari farming enak. Tapi yang nyinyir, yang bilang ini penipuan gini padahal ini orang kaya beneran. Itu Bis Hugo itu satu angkatan sama gua bro. Jadi ceritanya di 2014an kita sama-sama ikut ICO-nya Ethereum bro. Sih. Tapi kita pisah jalan habis gitu. Kita seangkatan. Gua jual semua Ethereum gua ke Bitcoin ketika ada kasus DAO waktu itu. Yang kemudian Ethereum kan melakukan fork kan. Gua merasa ini nggak bener ini, masa blockchain di fork saya enak sendiri. Gua jual semua, switch ke Bitcoin. Betul. Dia lanjut di dunia per Ethereuman. Jadi portonya dia heavy on Ethereum. Tapi dia tetap kaya. Karena dia dapat ICO harga 0,14 kalau nggak salah, 0,14. Nah, gue juga sama bro. Gue juga waktu itu lihat Ethereum, gue stop beli Ethereum ketika Vitalik itu ngomong bahwa proof of work nggak penting. Padahal dia aja pre-mine Ethereum sendiri. Di situ gue kayak, nggak bisa begini. Jadi kita pecah jalan begitu bro. Gue lebih heavy on Bitcoin. Karena Ethereum tuh lu harus kerja bro untuk dapetin yield. Jadi ini yang teman-teman nggak paham. Ethereum tuh bukan untuk kalian hold seperti itu. Betul. Ethereum tuh dipakai untuk nyari yield. Sedangkan Bitcoin nggak perlu yield, dia naik sendiri. Exactly, this is the correct way. Orang banyak yang nggak sadar ya. Gue pemain DeFi, gue pernah mention ini. Ethereum semakin tinggi harganya, cost running DeFi-nya semakin mahal. Betul. Serius. Gue itu pernah main di DEX ya. Karena kemarin kan sempat farming, kalau yang follow gua di tweet, gua kan post Pendle. Itu rebutan token ENA sama whale lain. Itu sekali jalan bos, $1,000. Betul. Itu harga Ethereum masih segini ya. Itu $1,000, fail lagi. Gagal kan, itu kan rebutan kan, rame-rame gini. Dan hilang. Gagal, hilang udah. Nah bayangkan kalau harga Ethereum $10,000. Nah yang pakai ini nasibnya gimana? Jadi kan kayak buah si malakama, kalau harga Ethereum naik, biaya DeFi ini, biaya smart contract-nya semakin mahal, usernya mati. Tapi kalau nggak naik, investornya yang mati. Betul. Jadi investor tuh harus kerja. Investor harus bikin Ethereum-nya kerja buat dia, buat nyari yield. Jadi kalau kalian cuma buy and hold Ethereum, gua rasa nggak efisien ya, mending Bitcoin ya. Mending kalau buy and hold Bitcoin, tapi if you want to play DeFi, silakan. Dan Ethereum is all the way. Betul. Kalau diperhatikan juga ya dari sisi, saya bukan mengkritik Ethereum Foundation ya, tapi Ethereum Foundation ini I still cannot comprehend kenapa mereka nggak pakai DeFi atau DEX daripada mereka dumping barang. Iya kan, karena daripada mereka jualin, jaminkan toh nanti lu tetap bisa dapat duitnya gitu kan. Itu kan salah satu saran dari Justin Sun juga kan. Iya. Dia bikin saran untuk kenapa nggak ngapain sih dibuang di. Bahkan yang lucu kan Trump staking Ethereum duluan daripada Ethereum Foundation. Lucu gitu loh bro, kan dia kenapa di running cost-nya mereka kan sekitar $100 juta per tahun gitu kan. Setidaknya sebagian di staking untuk nutupin biaya ini, terus sisanya boleh lah mau mungkin Vitalik punya alasannya sendiri ya. Tapi ya it's one of the fundamental issue lah menurut gue. Betul. Nah menurut tuh intersection di masa depan ya, AI sama kripto ini akan seperti apa? Karena gue melihat kalau secara industri yang akan paling maju cuma dua. Cuman AI, intelligence, dan kripto, yaitu uang. Gimana lo lihatnya? Gue, to be honest, gue pakai ChatGPT, it's very helpful bro, untuk manage daily task. Bahkan beberapa dokumen perjanjian itu kadang dari perjanjian itu tim legal kita, gue kan ada lawyer gue sekarang aja udah pakai ChatGPT bro. Jadi kita cuma kasih kisi-kisi, gini-gini kan pasal-pasal yang harus dicantumkan gini-gini, ChatGPT udah keluar. Nah ini I think yang mungkin dalam waktu sekarang yang dicari adalah orang yang bisa mengoperasikan AI dengan efisien. Itu kan, ini kan masih butuh operator sekarang. Tapi kedepannya pasti udah nggak butuh operator lagi kan. Bahkan yang terbaru narasi di kripto kan AI agent ya. Kita tinggal melakukan, dia yang lakukan sendiri. Jadi kalau gue lihat yang paling positif, the first is pasti kripto. Karena kita kripto guy, kita juga percaya in the industry. Yang kedua itu AI. Terus ketiga menurut gue yang cukup booming ya green energy bro. Green energy ya? Green energy, karena everyone is moving to greener energy ya. Karena semua udah mulai pada aware sama ini. Menurut tuh dengan progres kripto sekarang di Indonesia, apakah mungkin kripto itu jadi hub untuk global punya tempat? Indonesia.
Atau impossible menurut lo? Karena kan Sekarang jumlah kita kalau 22 juta 22 juta itu nggak main-main ya. Hmm. Itu hampir sekitar 10%, bisa di 9,an%. Gimana bro menurut lo? Kalau Indonesia, I think the main concern itu untuk jadi hub ya. Ya. Satu SDM-nya harus naik dulu bro. Ya. Makanya, tapi panggilan gue bukan di edukasi, beda sama lu. Kalian bersyukur lah ada Timothy yang edukasi, karena kalian percaya atau enggak, gua kayak sama beberapa owner exchange lain itu kadang malas melakukan edukasi kripto bro. Ya. Kenapa? Karena kalau untung kagak dibagi. Kalau sampai rugi, Kalau rugi, kena maki. nyalain orang. Lu baru ngerasain kan? Ya kalian harus berterima kasih masih ada bro Timothy yang mau ngedukasi. Makanya lu kalau lihat konten gue sekarang kan gue bikin lebih broad. Oh iya. Ya, gue nggak mau Kayak ngajar dulu spesifik. Dulu gue sempat ngajar, kan lu tahu sendiri, gue jelasin detail ini dari mana yieldnya, lu bisa dapat segini. Gue kan nggak nyuruh beli bro, gue nyuruh tokennya turun kena maki. Iya, gue nggak nyuruh lu beli bos, gue cuma jelasin caranya farming gitu. Yang nyuruh lu beli itu siapa, all in gitu kan. Jadi akhirnya dari situ gue merasa untung kagak dibagi, rugi nyalain orang. Jadi gue, dan juga owner-owner exchange yang lain juga merasakan hal yang sama. Even yang pemain lama pun ngomong Bitcoin aja, mereferensikan Bitcoin gitu, kita kadang malas gitu bro. Karena bener. Lu untung dari Bitcoin kita nggak dibagi, tapi kalau Bitcoin turun, lu nanya lagi kan gimana? Jadi jiwa gue bukan di edukasi, gue biasanya cuma ngasih tahu. Even kalau lu tahu ya, gue di klub mobil itu, gue nggak pernah jarang sekali bahas Bitcoin kecuali ditanya dulu. Kecuali ditanya dulu, bro ini gimana? Tapi sekarang banyak udah yang tanya mulu kan. Tanya Bitcoin gimana. Tapi kalau gue nggak ditanya, gue biasanya nggak pernah ngomong dulu bro. Iya. Karena ya itu tadi, kalau untung diem semua, kalau rugi nyalain orang. Benar sih, ntar minta saran koin apa. Ya. Soalnya gini kan, kalau minta saran koin apa, misal teman sendiri, ya. 2 minggu lagi tuh bisa berubah gitu loh. Pandangan kita terhadap koinnya. Betul. Misalnya kayak gue beli misalnya Hyperliquid dari 3. Gue ngomong di podcast mana nih, misalnya gue beli Hyperliquid. Sekarang mungkin harganya 20, mungkin semuanya happy dan gak bagi gue duitnya. Iya. Tapi kalau sampai suatu saat turun dari 3, lu disalahin maksudnya. Gue ngomong, masyarakat Indonesia ini harus SDM-nya harus naik supaya bisa jadi crypto hub. Ya. Nah, untuk SDM-nya naik ya salah satunya ini mesti dibenerin. Harus ada yang edukasi ngomongnya terang-terangan. Kalau gua kan nggak berani bos, kayak goblok-goblokin orang gitu nggak berani. Misalnya gua ada nasabah yang harus gua. Ya, betul. Kalian berterima kasih lah masih ada yang mau mengedukasi seperti Bro Timothy, seperti Bro Kalimasada. Ya. Itu gua rasa jarang lah orang yang, karena edukasi itu ya bro, kalau orangnya sukses, banyakan lupanya daripada ingetnya. Betul. Serius. Betul. Tapi kalau ini bisa sukses edukasinya, then Indonesia is gonna be the crypto hub in Southeast Asia. Karena kita menang dari jumlah penduduk, jumlah investor, adopsi juga, sama regulasi juga. Yeah. Even regulasi kita kalau di-compare sama Singapura, Malaysia, kita number 1. Ya, kita lebih maju kan. Very regulated well. Jadi untuk FTX terjadi itu sangat kecil. Minim di sini. Hampir nggak mungkin lah, susah sekali untuk itu terjadi. Kecuali yang terjadi misalnya di satu multiple point of failure lah istilahnya. Kalau exchange-nya kena, kustodiannya kena, bursanya kena, nah itu baru bisa. Tapi itu kan untuk terjadi sangat nggak mungkin gitu. Nah, ini kan lu tadi ngomongin soal SDM juga bro. Dan menurut gue ya edukasi juga ada dampaknya lah ke SDM ini sendiri. Nah, gue tuh waktu itu gue juga sempat kan, kadang gue suka buka edukasi kripto yang Indonesia gitu kan. Gue tuh suka kadang lihat influencer ngomong tentang misalnya market making gitu kan. Nah ini lu sebagai exchange owner, gue pengen lu clear up. Soalnya gue tuh sempat lihat banyak misinformasi bro. Market maker tuh seolah kayak orang, gue juga dulu, gue pernah jadi market maker. Jadi gue tahu ini very well gitu. Jadi kalau orang tuh ada yang bilang, oh market maker tuh dia nyari candle orang di stop hunt. Kayak kan banyak nih influencer nih kayak mereka sebenarnya nggak paham apa yang mereka ngomongin gitu. Kalau bisa gitu, gue udah besok udah naik pagani mungkin bos. Nggak ada ya teman-teman sebenarnya. Nggak ada. Lu kalau baca peraturan Bapepti sama OJK, itu jelas ditulis ya di Indonesia ya, bahwa order nasabah itu harus diprioritaskan. Betul. Jadi kalau kita ketahuan melakukan itu ada penaltinya bos. Betul. Bisa dicabut izinnya, bisa kena penalti. Makanya harga kita nggak bisa kayak binomo gitu. Kalau binomo kan bisa cat naik atas turun.
Kalau gua bisa gitu, mungkin besok ya koleksi mobil gua udah Pagani, Koenigsegg, udah gak Ferrari Lambo lagi. Nah, jadi mekanisme market making itu apa? Biar ini retail-retailnya jelas bro, karena banyak banget misinformasi dari influencer yang menurut gua aneh gitu. Market making ini contohnya ya, gampangnya gini. Sekarang harga Bitcoin ambil kata 1,5 M. Ya. Tapi buyer lain yang ada di order book, dia nggak mau nih beli di harga pasar. Betul. Dia maunya harga lebih murah, 1,450. Tapi sedangkan orang ini tetap mau jual sekarang. Otomatis exchange ini akan harus menerima sesuai harga pasar. Betul. Dan ini yang namanya market making. Sama kayak di toko emas lah. Ya. Kan lu misalnya beli emas nih. Terus lu mau suatu saat butuh duit, jual emas lu. Masa toko emasnya bilang, gue nggak mau beli emas lu dengan harga pasar. Ya, Itu gue yakin toko emasnya besok di demo. Tutup. Kan kemarin ada kasus kan toko emas Ya. mau jual nggak mau terima di demo kan sama nasabahnya. Nah itulah market making. Bukan market making bisa Karena, bikin candle. iya mereka tuh teriak-teriak gini misalnya, saya rugi nih karena market maker nih. Enggak. Impossible. Justru ya lu bisa trading di pair-pair kecil mau di lokal sama dimanapun. Betul. Itu karena ada market maker lu bisa trading. Dan ini pun apply juga ke exchange-exchange yang di luar punya regulasi. Gue yakin makanya pakailah exchange yang punya regulasi di jurisdiksi masing-masing. Ya. Pokoknya ada izin lah di negara mana. Karena gue yakin dari pemerintah nomor 1 itu pasti perlindungan nasabah. Betul. Nggak mungkin ada. Makanya kemarin yang kena denda kan salah satu exchange yang kena denda karena ketahuan ngelawan customer. Betul. Itu karena dia nggak punya izin kan. Ya. Tapi kalau dia punya izin kayak yang contohnya kita bilang Coinbase ya dan platform-platform lain, mereka pasti nggak boleh melakukan itu. Kita juga sama nggak boleh melakukan itu. Kalau ketahuan kan image kita, reputasi kita yang kita bawa itu. Kalau boleh begitu, makanya tadi Bro Gabriel bilang itu dia bisa beli Pagani. Kenapa? Itu karena dia kayak main poker sama lu semua, tapi kartunya lu dibuka semua. Betul. Jadi dia tahu kan ordernya di mana semua. Makanya carilah, gue nggak mau ngomong jelek ke orang lain, tapi setidaknya kalau cari guru di kripto ya, karena gue lihat gue sering scroll TikTok ya sekarang. Jujur ada beberapa yang ngasih saran itu ngawur banget bro. Ada yang sampai 100% ditaruh altcoin. Lu ngajarin orang rungkat gitu kan. Carilah guru yang setidaknya itu udah 2 cycle lah. 2 cycle. Kalau baru 1 cycle udah ngajar itu masih banyak yang harus dipelajari gitu loh. Ya kan kalau udah ngelewatin 2 cycle, 3 cycle kan kita udah tahu nih ada apa aja di dunia kripto ini, kecut manisnya seperti apa ya kan. Dan dilihat juga pengalamannya gimana kan. Yang kasihan itu udah 2-3 cycle hidupnya nggak berubah bro. Banyak tapi gue nggak berani menghujat ya. Tapi kan kalau sampai 2-3 cycle hidupnya nggak berubah berarti kan ada yang salah di ilmunya kan. Nggak bisa beli Revolto, nggak bisa beli jangan. Itu Timothy yang ngomong ya. Tapi maksudnya kan kalau lu udah 2-3 cycle hidup lu nggak berubah dari Bitcoin atau kripto kan something wrong dengan ilmunya gitu kan. Iya betul. Ya kenapa lu cari orang yang ilmunya seperti ini gitu kan. Ada banyak lain yang bisa ngajar. Contoh if you follow me on sosmed dan lain sebagainya, kadang saya membagikan nih cara-cara investasi yang benar kan. Misalnya atur portfolio gimana, terus lu lihat sentimen sebuah koin, jangan influencer A bilang koin ini lu ikut, influencer B all in semua. Itu it's your hard earned money gitu kan, duit hasil kerja lu gitu loh. Lu harus ngerti apa yang lu invest gitu. Jangan apa kata orang, tapi lu mesti ngerti dulu. Kayak kata Warren Buffett kan, only invest in things that you understand. Iya, yang lu ngerti. Gitu. Nah, ada saran nggak bro untuk mungkin teman-teman yang baru banget nih, mau belajar tentang Bitcoin dan ada ketertarikan lah. Yang pertama pasti butuh mentor bro. Gua pertama dulu jujur ya nggak ada mentor bro. Karena 2014 tabrak sendiri banyak salahnya. Gua rugi, pernah salah smart contract itu gua pernah salah. Smart contract waktu pertama kali belajar Ethereum gue pernah salah smart contract, itu gue rugi. Terus untungnya yang Bitcoin gue nggak pernah. Tapi gue sadar waktu itu kalau boleh diulang ya, gue pasti butuh mentor yang namanya mentor. Jadi kalian subscribe Akademi Kripto ya guys. Nggak, pasti memang serius butuh mentor. Karena kalau kalian sebenarnya bayar istilahnya ya nggak harus di AC misalnya kalian punya guru lain lah. Istilahnya kalian mau belajar di mana, lebih baik kalian punya guru yang punya ilmu 2-3 cycle daripada kalian keluar biaya untuk trial and error sendiri. Karena hasilnya jatuh lebih mahal bos. Lu trial dan error sendiri dibandingkan dengan lu ada mentor yang ngajarin lu. Betul. Itu lebih enak gitu. Kalau gue disuruh muter balik waktu ya, gue mungkin cari mentor siapa yang bisa ngajarin gue lebih cepat lagi gitu loh. Tapi at the time
nggak Memang ada. ada. Industri memang nggak ada. Sekarang kan udah banyak yang bisa ngajarin ya. Tapi ya kalian perhatikan juga lah gurunya apa sudah melalui berapa cycle nih. Jangan yang baru melewati bull ini sudah langsung ngajar all in di meme coin ini, all in di altcoin ini, kemudian ujungnya rugi. Itu kan kasihan di retail. Terus kemudian kedua, kalau mau sukses ya, ini percaya nggak percaya, ada yang namanya hukum alam, bro. Kalau di kita kan namanya tabur tuai, ya kan. Gua itu dari pertama kali gua kerja, gua ingat gua jualan slot tip, gua pernah share di Twitter, gua jualan slot tip isolasi itu gua supply ke pabrik-pabrik itu bisnis pertama gua waktu SMA ya. Itu net income-nya itu sekitar 10 juta, lumayan lah untuk anak SMA ya. Gua itu udah belajar untuk menyisihkan itu ditaburkan. Dan itu terus gue lakukan sampai sekarang. Gue mungkin nggak pernah post, tapi bagi yang deket sama gue, yang ada di sekitaran kantor gue itu tahu, kita tiap minggu kita punya keluarga gue punya yayasan, bro. Tiap minggu itu kita bagi sembako, minyak dan lain sebagainya untuk janda-janda. Bukan yang janda muda ya, bro. Jangan ini janda yang beneran, janda tua. Janda tua ya. Yang ditinggal suaminya, jadi umur 50, 60 itu kasihan loh, bro. Mereka sampai nggak bisa makan. Makanya kadang orang kalau nggak tahu ya, di Indonesia ini masih ada orang yang nggak bisa makan, bro. Makanya kan pemerintah juga mencanangkan program makan gratis kan. Tapi kalau lu beneran lihat ke bawah, benernya ada orang yang sampai nggak bisa makan, termasuk janda-janda tua ini, bro. Nah, kita tiap minggu itu support, yayasan kita itu support ke mereka. Tiap minggu kita kasih beras dan lain sebagainya. Dan itu gue lakukan dari awal gue bekerja waktu net income gue masih 10 juta. Dan sampai sekarang. Dan lu lihatlah jalannya, orang yang menabur pasti menuai. Kalau di sebelah mungkin ada yang namanya hukum karma kan. Nggak, hukum alam itu pasti ada, percaya nggak percaya. Cuma salahnya orang itu, gue berjumpa banyak kan ya, ini ilmu penting ya. Mereka nunggu kaya dulu, baru mereka mau berbagi. Jadi akhirnya nggak kaya-kaya. Iya kan. Gue kalau kaya, gue pasti akan berbagi. Padahal hukum alamnya nggak seperti itu. Hukum alamnya dulu berbagi dulu, baru lu nanti menikmati taburannya. Nah, jadi rahasia kedua, kalau lu mau sukses di dalam hidup ini ya, of course menabur dan menuai. Oke. Kata bijak hari ini. Kayak Bro Timothy kan bangun sekolah ya. Iya, bangun sekolah. Sekarang ada 3 lagi ongoing di Lombok, lagi cari 1 lagi di Tangerang sini. Makanya dia tambah kaya. Bentar lagi katanya mau datengin W1 ya. 90 miliar ya bos. Itu karena Bro Timothy suka berbagi ya bos. Iya, suka berbagi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.